Pramuka, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muafi dari Man Bangkalan, Kuartir Cabang Bangkalan. Di sini saya akan mempresentasikan produk inovasi baru, yaitu Saupi. Apa sih Saupi itu? Jadi, di Kabupaten Bangkalan khususnya di Kampung Jagalan, banyak masyarakat yang membuka UMKM dengan memproduksi kulit sapi menjadi kerupuk kulit sapi atau rambak. Usaha ini berjalan sudah cukup lama. Akan tetapi, dengan adanya pandemi virus corona, pengusaha bisnis kerupuk kulit sapi sedikit mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha dan pemasarannya. Maka dari itu, untuk mendukung strategi pemerintah dalam menangkal resesi, saya bekerja sama dengan salah satu UMKM setempat untuk mengembangkan usaha yang sudah ada dengan inovasi baru, yaitu Saupi atau sambal kerupuk kulit sapi. Di sini saya membuat dua varian, yaitu Saupi basah dan Saupi kering. Usaha ini bertujuan untuk menawarkan sesuatu yang baru kepada seluruh masyarakat, terutama para pecinta makanan pedas. Selain itu, usaha ini juga dapat dijadikan sebagai ide kreatif dalam membuat produk baru dengan mengembangkan usaha yang sudah ada dengan inovasi yang baru. Dengan itu, kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan terus mengembangkan usaha dengan baik. Kemudian, analisis pasar. Yang pertama, produk atau jasa yang diproduksi atau dihasilkan adalah produk sambal yang terbuat dari kerupuk kulit sapi yang memiliki dua varian rasa, yaitu Saupi basah dan Saupi kering atau bubuk. Yang kedua, target pasar. Untuk daerah pemasaran produk ini yaitu masyarakat sekitar, terutama para pecinta pedas, lalu menitipkan produk Saupi di warung-warung kecil, kemudian dari mulut ke mulut menyebarkan brosur dan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Sambal Saupi yang kami sajikan ini memiliki rasa yang jauh lebih khas, rasa pedas dan lezatnya sambal kerupuk kulit sapi. Yang kedua, Saupi memiliki dua varian sehingga konsumen dapat memilih produk sesuai dengan selera masing-masing. Produk ini juga cocok disandingkan dengan makanan lainnya. Daripada itu, Saupi ini dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet sedikit pun, dan juga harga produk ini sangat terjangkau, serta produk ini juga dapat menerima pesanan. Yang kedua, kelemahan. Produk Saupi ini masih memiliki satu level saja, kemudian kemasan masih perlu ditingkatkan kualitasnya, dan permintaan konsumen yang cukup besar yang terkadang tidak terpenuhi dengan maksimal karena kurangnya modal. Yang ketiga, peluang. Banyak masyarakat yang gemar mengkonsumsi makan pedas. Kemudian dari segi bisnis, produk yang kami hasilkan belum ada pembisnis lain yang menggarap. Saya juga memasarkan barang secara langsung di tempat-tempat strategis, disertai menitipkan produk di warung-warung kecil. Dan tidak lupa memasarkan produk dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Yang terakhir, ancaman. Kebijakan harga bahan baku yang tiba-tiba naik akan berpengaruh terhadap biaya produksi dan juga harga jualnya. Selain itu, pesaing yang semakin bertambah dan memakai jasa selebgram untuk mempromosikan produknya, dan banyaknya perusahaan lain yang sudah luas wilayah promosiannya. Berikutnya, rencana SDA dan SDM. Rencana pemanfaatan SDA untuk kedepannya, kami akan memanfaatkan ladang milik keluarga untuk memproduksi bahan baku sendiri. Sedangkan untuk rencana SDM, kami akan membagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga pekerjaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien untuk meraih tujuan yang maksimal. Dan saya telah menetapkan beberapa struktur dalam usaha ini. Analisis dampak lingkungan. Yang pertama, pada masyarakat sekitar. Dengan adanya produk Saupi ini, masyarakat lebih mudah untuk memperoleh sambal dengan cara rasa yang berbeda dengan mengonsumsi secara instan. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Produk ini bisa menambah penghasilan pengusaha kerupuk kulit sapi yang sudah bermitra dengan saya, serta menambah penghasilan produk warung-warung kecil yang telah menjadi reseller saya. Yang ketiga, analisis risiko usaha. Produk ini tidak tahan lama karena produk ini tidak menggunakan pengawet makanan. Kemudian, kemasan yang masih biasa saja kemungkinan menyebabkan sisa minyak meluap dari atas sehingga produk lebih cepat basi. Lalu, hilangnya kepercayaan konsumen jika produk barang memuaskan baik dari kemasan dan cita rasanya. Selain itu, produk yang monoton bisa membuat konsumen cepat bosan, serta pelayanan yang kurang maksimal ketika ada permintaan yang cukup besar dari konsumen membuat konsumen ragu dengan produk ini. Solusi yang ditawarkan.
lebih banyak belajar tentang pengolahan sambal, meningkatkan kualitas kemasan produk, kemudian memberikan cita rasa sambal Shopee yang nikmat dengan bahan yang pas dan menambahkan level pedas Shopee, serta berusaha mencari investor dari keluarga untuk produk Shopee yang lebih baik sehingga dapat memperluas pemasaran produk Shopee melalui media sosial. Kemudian laporan kemajuan. Di hari pertama saya melakukan pemilihan bahan. Kemajuan kegiatan sudah dilaksanakan. Hasil yang dicapai, harga jauh lebih murah di pasar biasa dibandingkan dengan minimarket. Kendala yang dihadapi, masih belum bisa membeli bahan baku yang lebih banyak sesuai dengan permintaan konsumen karena terkendala dengan modal. Solusi yang dilakukan, mencari pinjaman modal dari keluarga. Di hari kedua, saya melakukan produksi pertama dan pengemasan serta penawaran produk pertama kepada konsumen terdekat. Kemajuan kegiatan sudah dilaksanakan. Hasil yang dicapai, terjual 2 produk Shopee basah. Kendala yang dihadapi, masa expired yang masih belum konsisten karena pada produk Shopee tidak menggunakan bahan-bahan pengawet sedikit pun. Solusi yang dilakukan, lebih banyak lagi belajar dan mencari referensi dalam pengelolaan produk sambal agar masa expired lebih tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan-bahan pengawet sedikit pun. Untuk hari berikutnya sampai hari kelima, produk ini mengalami peningkatan konsumen yang dipasarkan secara langsung dan online. Di hari ke-6, saya tidak lagi mempromosikan secara langsung, hanya melalui media sosial saja. Hasil yang dicapai tidak ada, kendala yang dihadapi masih banyak masyarakat yang belum kenal dengan produk Shopee ini. Solusi yang dilakukan lebih sering lagi untuk mempromosi dan menyebarkan brosur. Untuk hari ke-7 dan hari ke-8, saya melakukan produksi kedua sekaligus memasarkannya. Berikut ini adalah tabel sisa kegiatan saya dalam 3 minggu terakhir, yaitu produksi produk yang ketiga, keempat, dan kelima sekaligus melakukan pemasarannya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dia tuh kayak melelehkan si kerupuknya tadi ini sih. Jadi benar-benar enak banget. Kadang nggak semua sambal itu dia fokus sama rasa. Kadang mereka cuma fokus sama si pedesnya doang. Tapi ini personally aku bilang bumbunya lazis dan pedesnya sadis.